Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Universitas Terbuka Palembang yang pada saat ini diwakili oleh Manajer Subbagian Tata Usaha Bapak Imam Dwi Musa Harun. Yang kami hormati seluruh staf dan dosen Universitas Terbuka Palembang, para pengurus Sentra Layanan UT Wilayah Penanggal Abang Pematang Ilir, dan yang berbahagia seluruh mahasiswa baru Universitas Terbuka Palembang Wilayah Kabupaten Penanggal Abang Pematang Ilir periode tahun 2025. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara orientasi studi mahasiswa baru Universitas Terbuka Palembang masa registrasi 2024.2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pilih itu. Rumah tiga. Oke. Baterainya mix satu. Cek satu. Untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh yang kami hormati Dipa Oktasya. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang dengan rahmat-Nya kami berkumpul di sini. Kami bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan ini untuk mengikuti acara orientasi mahasiswa baru dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan, ya Allah. Kami berharap acara ini sukses. Buka pintu ilmu yang bermanfaat di hadapan kami dan berikan pemahaman yang dalam kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menginspirasi kami untuk berbuat baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Ya Allah, satukan hati kami dan kebaikan. Permudahkanlah kerjasama dan kebersamaan antara kami selama acara ini berlangsung. Bantulah kami untuk saling mendukung, menguatkan dalam membangun keterhubungan dan yang harmonis dan berbagi ilmu. Ya Allah, dan ridho-Mu kami mulai acara ini. Kami berharap agar setiap momen di acara ini memberikan manfaat yang abadi dan meningkatkan kebaikan. Terima kasih atas segala nikmat-Mu dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan Direktur Universitas Terbuka Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Subbagian Tata Usaha. Kepada yang terhormat Bapak Imam Dwi Nusanarun SE, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa lebih Dekat semangat lagi mic-nya. Jauh nih Bapak. Selamat pagi. Baik. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kalau saya sapa apa kabar, jawabannya Mic tidak. Ini mic satunya tuh minta baterai. apa kabar? Apa kabar merdeka? Tim. Saya bilang apa kabar? Merdeka lagi begitu. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Mudah-mudahan kita semua akan merdeka ya dalam berbagai hal. Yang terhormat, di sini sedianya akan hadir ya Pak Bupati Penukal Abang Sumatera Ilir, Bapak Astianto ST ya.
Kemudian ada juga di sini Bapak Ibu pengurus Talut Kabupaten Kecamatan yang saya banggakan ya, sudah hadir di sini Ibu Laili ya salah satunya, Ibu Laili. Jadi di Palembang, UT Palembang itu sudah berdiri 51 Salut ya, sentra layanan UT. Di Pali ini ada 2 ya, satu di Talokopi, satu lagi ada di Tanah Abang ya. Jadi ini merupakan perpanjangan tangan dari UT Palembang ya, untuk melayani seluruh masyarakat, baik itu calon mahasiswa maupun mahasiswa. Jadi manfaatkan keberadaan Salut yang ada di Pali ini ya, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Serta seluruh mahasiswa baru dari Pali yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita senantiasa mempersembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan ridhonya kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat hadir dalam acara orientasi studi mahasiswa baru UT Palembang di tempat ya, ini secara tatap muka ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini izinkan saya juga memperkenalkan tim dari UT Palembang ya. Jadi nanti selain ada materi dari kebetulan Bupati sendiri ya, kita juga ada tim dari UT Palembang yang memberikan juga materi tentang LPKBJJ ya. Di sini ada Ibu Dwirini ya. Ibu Dwirini, nah ini yang sebelah kiri saya, ini merupakan salah satu dosen dari UT Palembang ya. Kemudian ada Bapak Adi Purnautama, nah ini salah satu pendik ya, yang akan juga memberikan materi. Kemudian ada Mas Ovi ya, tadi yang sebagai MC ya. Kemudian ada juga Mbak Jessica itu juga nanti akan memberikan materi. Kemudian kita juga dibantu ya, termasuk Pak Saleh, ada juga Pak Saleh ya. Itu juga dibantu oleh 3 orang mahasiswa ya, mahasiswa yang lama, kita sebutnya Mala ya, kalau mahasiswa baru disebutnya Maba ya. Ini ada Miranti Umu Sakinah membantu kita, kemudian ada Bayu Muhammad dan Juan Ramazaki ya. Kemudian di sini saya akan coba berikan pantunnya, mohon bantu cakepnya. Cakepnya sambil begini ya, bisa ya. Penukal abab lemah tangkilir indah dengan sejuta pesona. Universitas terbuka jadi tempat berkarya. Orientasi ini langkah awal yang berharga. Ayo kita jalani dengan penuh percaya dan bahagia. Itu Bapak, teman-teman sekalian ya, secara sejarah Universitas Terbuka ini merupakan perguruan tinggi yang ke-45 ya, di Indonesia, yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 bertujuan untuk mengatasi ledakan lulusan SLTA ya pada saat itu yang tidak dapat terserap baik dalam dunia kerja maupun perguruan tinggi. Presiden pada saat itu mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1984 sebagai landasan berdirinya UT. Kemudian pendirian UT ini dimaksudkan untuk menjawab 2 isu besar dalam dunia pendidikan pada masa itu, yakni yang pertama rendahnya mutu atau kualitas guru pada saat itu ya, serta terbatasnya daya tampung pendidikan tinggi pada saat itu. Selaras juga dengan semangat gerakan pendidikan terbuka jarak jauh yang mulai menggema di dunia ya, melalui berdirinya di Open University di Inggris ya. Kemudian di Indonesia UT mengusung semangat akses pemerataan pendidikan tinggi di kancah nasional. Jadi secara jumlah ini saya bacakan data aja ya. Jumlah mahasiswa UT seluruh Indonesia bahkan dunia itu terakhir itu sudah mencapai 671.000 orang lebih ya. Kemudian kalau di UT Palembang 33.000 mahasiswa lebih ya. Kemudian untuk di Pali sendiri ada sekitar 1.500 mahasiswa. Tepuk tangan untuk Pali untuk menimbang jumlah mahasiswa UT Palembang menjadi 33.000 ya. Kemudian mahasiswa UT juga tersebar di 50 negara, jadi bukan hanya di Indonesia ya.
Jadi selamat datang kepada Ibu Bapak, teman-teman, selamat bergabung di UT Palembang, menjadi bagian dari UT Palembang, menjadi bagian dari UT ya. Jadi tersebar di 50 negara ya. Jadi banyak juga saudara-saudara kita di luar negeri, di 50 negara tadi ya, yang sambil mereka bekerja juga sambil kuliah di UT ya. Jadi begitu mereka kembali ke Indonesia, sudah membawa hasil kerjanya juga sudah mengantongi sarjana ya, sehingga bisa meningkatkan daya juang dia di Indonesia ya, yang bisa bekerja kembali, kemudian bisa juga berwirausaha ya. Kemudian kalau profil mahasiswa dan alumni ya, di UT ini banyak sudah ya, banyak sekali sudah pejabat-pejabat ya, baik yang sebagai mahasiswa maupun sudah alumni, kemudian pengusaha juga ada, artis ya, tokoh baik nasional maupun daerah juga banyak yang sudah masih sebagai mahasiswa atau sudah alumni ya. Jadi jumlah alumni UT itu sudah lebih dari 2,5 juta ya. Berbanggalah Ibu Bapak teman sekalian sebagai bagian dari UT. Jadi ini juga bisa membuat jaringan ya, Ibu Bapak teman sekalian tidak sendiri di sini ya. Tadi sudah saya sampaikan di UT Palembang yang tingkatnya Sumsel, kemudian Indonesia bahkan dunia ya. Begitu pula dengan alumninya. Ya. Jadi jaringannya sangat luas. Kemudian UT juga sudah memecahkan 9 rekor muri ya. 9 rekor muri, antara lain misalnya lulusan terbanyak yang lulus seleksi CPNS formasi 2019. Tepuk tangan dong. Kemudian saya sampaikan tadi, alumni terbanyak sudah pasti ya. Jangkauan layanan terluas, penerimaan mahasiswa baru terbanyak ya. Untuk mahasiswa baru ini kita sudah semester ini sudah sekitar 6.000 ya Pak Adi ya. 6.000 mahasiswa. Kemudian kelas virtual terbanyak ya. Kemudian mahasiswa terbanyak sudah pasti. Kemudian tempat ujian terbanyak, peserta ujian online terbanyak. Yang terakhir ini penjualan bahan ajar terbanyak yang mencapai lebih dari 2 juta eksemplar. Bayangkan, jadi UT ini bukan sebagai universitas tapi sudah menjadi mega university, bukan hanya di nasional bahkan sudah di dunia. Jadi di dunia ini sudah banyak juga, ada juga gitu open university ya, ada di Cina, ada di Amerika, ada di Hong Kong ya, di India ada ya. UT merupakan salah satu bagian dari universitas terbuka open university di seluruh dunia ya. Kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, kegiatan SMB ini ya kita laksanakan hari ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh atau LPKBJJ. Selain ya besok kita akan ada juga pelatihan keterampilan belajar jarak jauh yang akan dilaksanakan besok tanggal 8, kemudian lusa itu akan ada workshop tugas dan training ujian ya, tanggal 9 Maret. Kemudian tujuannya LPKBJJ ini, layanan pendukung student belajar ini secara umum ya Ibu Bapak teman sekalian, ini untuk membekali mahasiswa baru khususnya dalam memahami proses pembelajaran jarak jauh ya. Jadi selama ini Ibu Bapak teman sekalian mungkin sudah terbiasa ya dengan metode belajar tatap muka ya, kita dari TK, SD, SMP, SMA. Nah ini di UT agak beda. Sebetulnya sih sebagai mahasiswa di perguruan tinggi manapun itu tingkat kemandirian dituntut ya, sangat tinggi ya. Apalagi di UT ya, yang menerapkan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kemudian supaya Ibu Bapak teman sekalian meraih kesuksesan dalam menempuh studi sehingga mahasiswa memiliki kesiapan dan kebertahanan selama menempuh studi di UT. Kemudian untuk OSMB hari ini tujuannya untuk membangun pemahaman yang utuh dan benar tentang sistem pendidikan jarak jauh serta kesiapan mahasiswa ya dalam menempuh pendidikan dengan sistem pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan. Jadi kita mau teman-teman ya Ibu Bapak siap ya, studi di UT ya. Jadi kita enggak sekedar Ibu Bapak teman sekalian melakukan admisi registrasi terus kita lepas, tidak ya. Kita bekali mulai hari ini sampai 3 hari ke depan kita bekali ya. Kemudian besok latihan keterampilan belajar jarak jauh. Ini tujuannya untuk supaya mahasiswa yang diharapkan nanti memiliki kepercayaan diri, kemudian ketangguhan dan keterampilan belajar efektif. Ya, ini besok akan disampaikan misalnya keterampilan mengelola waktu, ya, kemudian keterampilan membaca efektif, memanfaatkan layanan UT online, ya, termasuk nanti juga
tutorial online dan berbagai sumber belajar. Jadi besok akan disampaikan ya. Kemudian yang terakhir pada hari ketiga itu nanti ada workshop tugas dan klinik ujian. Kalau workshop tugas ini tujuannya untuk melatih dan membekali mahasiswa dengan kemampuan mengerjakan tugas-tugas akademik ya. Seperti nanti menemukan dan mengolah berbagai sumber bahan dan sumber belajar ya. Kemudian bisa mengerjakan tugas tutorial ya, kemudian tugas mata kuliah atau TMK, menulis karya ilmiah nanti besok akan dibimbing juga ya, termasuk mengerjakan tugas praktek praktikum ya. Ini dibekali ya. Kemudian yang terakhir klinik ujian, ini tujuannya untuk meningkatkan kesiapan dan keberhasilan mahasiswa dalam menghadapi ujian. Jadi ujian juga kita bekali Bapak teman sekalian ya. Kemudian waktu di tempat ini merupakan kegiatan LPKB yang tahap 4. Jadi kami sudah lakukan selama 4 tahap ya. Tahap pertama sudah kita lakukan di kantor di Palembang ya, di KM 10. Jadi Ibu Bapak teman sekalian nanti kalau kebetulan ada di Palembang jangan lupa mampir ya, itu kampus kita di KM 10 ya. Di seberangnya asrama haji, di sebelahnya sekolah IGM ya. Mampir kalau pas ke Palembang. Jadi jangan tidak tahu nanti kampus UT itu di mana ya, di KM 10 di UT Palembang. Kemudian tahap 2 sudah kita lakukan di Muara Enim ya, di Muara Enim dan Okuraya. Kita lakukan di Matapura. Itu tanggal 21 sampai 23 Februari lalu ya. Tahap 3 kita lakukan di Kota Palembang di Poltekbang kemarin kita lakukan ya. Itu tanggal 26 sampai 28 Februari. Kemudian tahap 4 ini selain di sini ya, selain di Pali ini juga kita lakukan di kantor juga di Palembang di KM 10, kemudian ada juga di Prabumuli ya, bersamaan dengan kegiatan kita saat ini. Kemudian dan di Lahat ya, dan di Lahat. Jadi ada 4 kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan kita saat ini ya. Kemudian mahasiswa pesertanya adalah mahasiswa baru ya, sudah melakukan pembayaran SPP dan registrasi. Kemudian narasumber pada kegiatan hari ini, OCB ini rencananya Pak Bupati ya, Pak Asgianto ST, Bupati Penukan Abah Pemanggilir ya. Itu dengan materi kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara berupa kuliah umum ya, dengan tema peran mahasiswa dalam bela negara di era sosial ekonomi, atau nanti ada juga pendidikan karakter ya, pendidikan karakter. Kemudian nanti pada hari ini dan 3 hari ke depan juga ada tim dari UT Palembang yang akan juga memberikan materi PKBJJ ya. Kemudian strateginya LPKBJJ ini ya kita selenggarakan dalam bentuk kegiatan yang variatif ya, melalui presentasi, tanya jawab dan Ibu Bapak teman sekalian. Saya yakin Ibu Bapak teman berasal dari latar belakang yang berbeda-beda di sini. Saya yakin ada yang kerja, ada yang bebas swasta dan lain-lain. Tapi kita pingin ya dalam 3 hari ini kita pingin Ibu Bapak teman sekalian kosongkan gelasnya. Sama kami juga belajar ya. Kami juga bisa belajar dari, kita bisa belajar dari mana saja, dari siapa saja ya. Kami juga di sini belajar. Bukan berarti kami yang depan ini nanti yang paling tahu, yang paling kita tidak ya. Kita sharing saja, kita berbagi ya. Jadi kita kosongkan sama-sama, kita kosong gelas kita supaya nanti kita bisa serap apa yang disampaikan. Kemudian di sini saya akan tambahkan kunci sukses. Kunci sukses ini bonus ya. Jadi untuk kita sukses kita harus punya namanya mental sukses yang pertama. Kemudian setelah itu yang kedua kita harus tahu caranya, cara mencapai seperti apa ya. Jadi Ibu Bapak teman sekalian, apa itu mental sukses? Yang mental sukses yang pertama, tidak pernah menyerah ya. Tidak pernah menyerah ya. Karena menyerah itu adalah tanda kelemahan jiwa. Saya yakin Ibu teman sekalian ini yang hadir di sini pasti punya jiwa-jiwa yang kuat ya. Ya sudah memutuskan untuk berkuliah di UT pasti punya jiwa-jiwa yang kuat ya. Jadi jangan pernah menyerah. Keputusan sudah diambil harus diteruskan ya. Jangan berhenti di jalan. Jangan nanti ada istilah apa? Muntaber. Tahu muntaber apa? Tahu muntaber apa? Mundur tanpa berita. Nah, jangan ya. Jadi kalau keputusan sudah diambil pantang ya. Jadi nenek moyang dulu kan kita punya juga slogan yang lain. Sekali layar terkembang ya pantang yang mundur ya. Jadi itu. Sampai sekarang tekankan dalam diri kita jangan pernah menyerah ya. Kemudian yang kedua tidak menunda ya, tidak menunda. Nanti kan besok disampaikan tuh cara mengelola waktu, cara belajar. Jadi jangan menunda ya. Apa yang sudah direncanakan besok jangan. Waktu kita terbatas ya. Karena menunda adalah
kita sudah mulai meletakkan fondasi kegagalan dalam hidup kita apabila kita menunda. Jadi jangan sekali-sekali kita tunda apa yang sudah kita rencanakan. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan banyak alasan. Ya. Jangan banyak alasan. Ya. Nanti yang sudah punya anak, aduh anak saya nih ganggu. Yang punya istri, punya suami ya. Misalnya istrinya mau belajar, suaminya ganggu, colek-colek ya, misalnya. Jadi jangan banyak alasan ya. Kita cukup perlu satu alasan kenapa kita harus sukses belajar nanti. Setuju? Ya. Kemudian yang ketiga, tidak berpikir negatif ya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pikiran yang masuk ke hal-hal negatif yang masuk ke pikiran kita nanti keluar juga negatif. Jadi masukkan ke dalam alam bawah sadar kita pikiran-pikiran yang positif, ya. Sehingga nanti hasilnya juga akan positif. Ya. Jadi itu akan mengganggu ya, akan mengganggu kinerja dalam baik belajar maupun bekerja nanti atau yang berswasta. Jadi jauhkan pikiran-pikiran negatif ya, pikiran-pikiran negatif. Kemudian yang kedua, selain tadi harus punya mental sukses, yang kedua ya kita harus juga tahu caranya. Ya, caranya. Nah 3 hari ini kita sampaikan caranya, gimana bisa sukses belajar di UT. Ya. 3 hari kita sampaikan. Jadi kalau dulu ya kita untuk mencapai gedung ini, ya, hotel ini, mungkin ada yang jauh tadi ada 2 jam dari sini ya, akan bertanya-tanya gitu. Di mana nih alamatnya nih hotel ini, Hotel Sri Kandi ya. Tapi sekarang kan sudah ada aplikasi tuh yang kita sebut apa? Google Map. Ya. Kita ketik aja situ Hotel Sri Kandi, nyampe tuh. Ya. Jadi anggap saja LPK BJJ ini selama 3 hari ini adalah Google Map-nya UT. Google Map-nya UT. Ya. Jadi caranya supaya ibu bapak bisa sukses studi di UT. Ya. Ini kita sampaikan ya. Gratis ya. Jadi manfaatkan, jangan sampai nanti sia-sia gitu ya. Jadi sehubungan dengan hal itu ya semua kami mengharapkan kerjasama ya semua pihak termasuk teman-teman mahasiswa di sini ya agar mengikuti kegiatan ini yang sudah direncanakan karena OSB ini untuk kita dari kita untuk kesuksesan kita bersama ya. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya atas izin direktur, atas izin ibu bapak teman sekalian kita buka acara OSB secara resmi. Saya ada pantun satu lagi, mohon bantu cakapnya sambil jempol ya. Berlayar jauh ke pulau seberang, belajar di kampus penuh cita. Semoga sukses jadi pegangan. Di universitas terbuka kita berjaya. Saya ada satu bagian lagi ya. Kalau saya sapa dengan universitas terbuka jawabannya jaya, jaya, jaya. Bisa ya? Universitas terbuka? Jaya, jaya, jaya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Imam Yunus Harun, SE. Selanjutnya penyematan jaket alma mater secara simbolis. Kami undang pertama Aldo Putra Pranata dari program studi PGSD untuk maju ke depan. Levi Suspita dari program studi PGSD boleh berdiri di sini menghadap ke Mela Oktayani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Rani Del Santri, program studi administrasi publik, dan Salman Siro Sabilillah, prodi program studi administrasi publik. Rani Del Santri ada? Oke. Ya, kami mohon kepada Pak Imam, Ibu Emma, ya pengurus SAUD dari Kabupaten Bali, Pak Adi, Ibu Nopelita, dan Ibu Dulirini untuk menyematkan alma mater secara simbolis. Boleh didokumentasikan? Oh boleh, geser lagi mas. Salman boleh geser lagi, Salman ke tengah. Oke, lebih geser lagi. Boleh didokumentasikan. Ya, penyematan alma mater ini merupakan bentuk secara simbolis bahwa teman-teman sudah resmi bergabung ya menjadi bagian dari Universitas Terbuka Palembang. Boleh Ibu langsung aja Bu. Ibu Emma masakan di sebelahnya.
Pak Adi boleh yang terakhir ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua, teman-teman yang di ruangan juga boleh kalau mau pakai almetnya ya. Kalau itu silakan kita pakai semua alma maternya. Dilanjutkan berfoto bersama, boleh silakan. Nanti Pak Imam, boleh Pak Adi bergabung, Bu Emma mengurus juga. sama Pak Imam, sama yang lain biar aku ambil capture-nya dari sini. Boleh silakan seluruh panitia, boleh silakan bergabung. Ibu Dwi Rini boleh bergabung foto bersama. Ibu Emma masuk, boleh. Agak ngerapat be Mas itu, Mas Opi. Rapat ya. Rapat ya, silakan lebih rapat lagi. Merapat. Ya, untuk terima kasih silakan. Ke kamera besar Mas Opi. Kamera besar Mas Opi, lihatnya. Punya kanan, kayaknya gede. Oke. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua, boleh silakan. Dengan penyematan alma mater merupakan teman-teman sudah resmi. Oh, boleh balik dari depan, saya aja yang bantu fotokan. Semuanya berdiri, boleh semuanya yang ada di ruangan ini ya. Menggunakan kamera 0,5. Oh, boleh kalau Pak. Kelihatan Pak. Foto mah. Pakai kamera Ya. apa? Pakai kamera. 0,5 ya, semuanya ya kelihatan ya. Yang belakang boleh angkat tangannya. Boleh. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Oke, baik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Capturean aku kameranya bukan kamera yang kasih foto tadi. Baik, Ibu Novelita, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Hari ini berbahagia sapaan dari Rektor Universitas Terbuka dan pengantar OSCB oleh alumni Universitas Terbuka dan pengantar Universitas Terbuka akan kami tampilkan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Terbuka. Dan bangga kami menyambut Anda di Universitas Terbuka, perguruan tinggi jarak jauh terdepan di Indonesia yang mengedepankan inovasi, fleksibilitas, inklusivitas, dan kualitas pendidikan yang membanggakan. Terima kasih Anda telah memilih UT sebagai langkah awal perjalanan akademik dan kehidupan Anda. Kami yakin ini adalah pilihan yang sangat tepat. Sebagai pendidikan tinggi negeri jarak jauh pertama di Indonesia, UT memiliki komitmen untuk terus menjadi yang terbaik dengan layanan yang terbaik dan kualitas dan terbuka bagi segenap lapisan masyarakat. Nah, dengan memanfaatkan teknologi terkini dan sistem pembelajaran yang fleksibel, UT hadir dan siap menemani perjalanan akademik Anda hingga sukses meraih cita-cita. Anda kini menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Terbuka yang menjunjung tinggi kehidupan akademik, keluhuran budi pekerti, jiwa sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan dengan dukungan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang kompeten dan selalu siap membantu Anda selama kuliah di UT. Sebagai mahasiswa baru, saya mewajibkan saudara-saudara
untuk mengikuti orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ. Kedua program ini akan memberi bekal penting untuk menjadikan Anda secara mandiri dan disiplin serta dengan belajar yang sangat tinggi. Namun, jangan khawatir. Belajar di UT tidak berarti Anda belajar sendiri. UT menyediakan berbagai layanan akademik untuk mendukung kesuksesan belajar saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa. Di antaranya adalah Anda akan memperoleh layanan MyUT, UT TV, UT Radio, ruang baca virtual, dan fasilitas perpustakaan digital, serta Anda pun akan diwajibkan mengikuti tutorial dalam berbagai modus yang disediakan UT. Saudara, jadilah pembelajar sepanjang hayat yang aktif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Dengan lebih dari 2 juta alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara, kami berharap Anda dapat mengikuti jejak mereka menjadi individu yang hebat, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Bersama Universitas Terbuka, saya yakin Anda akan meraih sukses dalam studi, karir, dan kehidupan bermasyarakat. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah, yang lebih indah. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses selalu untuk Anda semua. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT, yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT,
Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id ataupun melalui sentra layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, lakukan aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online sebelum batas waktu terakhir di laman e-learning.ut.ac.id. Selama 8 minggu pelaksanaan tutorial online, teman-teman akan diberikan materi inisiasi setiap minggu, berdiskusi di forum diskusi, dan diberikan 3 tugas wajib. Bagi teman-teman yang mengikuti tutorial tatap muka ataupun tutorial webinar sebagai pengganti tutorial tatap muka, jangan sungkan bertanya kepada UPBJJ, Pokjar, atau sentra layanan UT tentang jadwal pelaksanaan tutorial tatap muka. Nah, langkah berikutnya, lihat jadwal ujian akhir semester. Dengan demikian, Anda akan dapat memperkirakan berapa lama waktu belajar yang dimiliki hingga pelaksanaan ujian akhir semester. Teman-teman semua, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara saya mengatur waktu belajar di tengah padatnya aktivitas. Dan banyak yang mengatakan bahwa kuliah di UT itu sulit untuk memperoleh nilai bagus dan sulit lulus tepat waktu. Saya buktikan hal itu tidak benar. Saya akan berikan rahasianya kepada Anda agar bisa lulus tepat waktu dan mendapat nilai yang bagus di UT. Pertama, saya tanamkan tekad, motivasi, dan sifat disiplin. Saya targetkan harus lulus dalam sekian tahun, meskipun di UT tidak ada istilah drop out atau DO. Kedua, merancang strategi belajar yang tepat. Salah satunya dengan mengelola waktu belajar disesuaikan dengan kesibukan aktivitas sehari-hari. Saya membuat target belajar dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap hari saya menyisihkan waktu minimal 2 jam untuk membaca buku materi pokok dari salah satu mata kuliah yang saya ambil. Minimal saya tuntaskan membaca 1 modul sembari mengerjakan latihan formatif dari setiap modul. Terkadang hingga 2 modul per hari untuk 1 mata kuliah. Dengan cara ini saya merasa lebih siap untuk mengikuti ujian akhir semester, baik itu ujian tertulis ataupun mengikuti sistem ujian online atau SUO. Hal tersebut mesti dilaksanakan secara disiplin. Patuhi jadwal yang dibuat, apalagi bagi teman-teman yang mengambil jumlah SKS maksimal, yaitu 24 SKS. Tentunya jadwal setiap orang akan berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang dimiliki. Ingat, kemandirian dan kedisiplinan adalah kunci sukses belajar di UT. Para mahasiswa baru UT, untuk menunjang kelancaran kuliah di UT sudah disediakan juga berbagai materi pengayaan online. Nah, bagi teman-teman sebaiknya ini juga diakses. Apalagi teman-teman yang mengaku sebagai generasi milenial dan menjadi bagian dari lebih 300.000 mahasiswa UT saat ini. Mari berselancar di dunia maya. Kita bisa mengakses perpustakaan digital, sumber pembelajaran terbuka atau SUAKA, UT TV di YouTube, streaming UT Radio, guru pintar online, dan lainnya. Semuanya bisa diakses dengan masuk ke www.ut.ac.id. Setelah itu akan ada banyak menu dan submenu yang bisa diakses sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Teman-teman, jangan lupa juga untuk memanfaatkan layanan Office 365 dari Microsoft yang disediakan UT secara gratis. Teman-teman bisa membuat akun email e-kampus dan memanfaatkan berbagai fitur di Office 365. Sahabat semuanya, para mahasiswa baru UT, pesan saya, jangan lupa untuk mengikuti pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ yang merupakan satu kesatuan dengan OSMB ini. Pada PKBJJ tersebut, teman-teman akan diajarkan dan mempraktekkan bagaimana membuat target belajar setiap semester, juga akan belajar bagaimana cara membaca modul secara efektif dan merekam hasil membaca modul tersebut. Selamat menempuh studi di Universitas Terbuka. Salam sukses untuk semua. Sampai jumpa lagi. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas.
Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan di luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di Universitas Terbuka. Kami bangga sudah 4 dasawarsa UT menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT.
Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan keluar dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa,
UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Tepuk tangan dong untuk Universitas Terbuka ya. Jadi dari tampilan video tadi kita bisa tahu bahwa di seluruh wilayah Indonesia, siapapun kita ya, dengan latar belakang apapun, pemerintah melalui presiden membuat suatu universitas yang bisa menjangkau seluruh mahasiswa di wilayah Indonesia. Jadi tidak ada lagi alasan saat ini terbatas wilayah, terbatas biaya dan lain sebagainya. Karena tadi UT didesain khusus untuk kita semua di sini melanjutkan kegiatan pendidikan setinggi-tingginya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Ya, yang pertama terkait mengenal UT Palembang. Kalau tadi UT secara keseluruhan, ini akan lebih detail dibahas mengapa sih teman-teman bangga bergabung dan menjadi bagian dari Universitas Terbuka. Ya, kami undang Pak Adi Purna ya, sekaligus untuk menyapa teman-teman kita pada hari ini, menjelaskan materi terkait apa sih itu Universitas Terbuka, kenapa harus kuliah di UT. Silakan Pak Adi untuk bergabung. Tepuk tangan dong semuanya untuk Pak Adi. Ya, kita santai aja. Oke, terima kasih Mas Opi. Izin Pak Manajer Tata Usaha, para kepala salut, ada kepala salut Nur Tanjung ini, ada kepala salut Pali, ada kepala salut Tanah Abang di sini yang sudah hadir bersama kita ya. Oke, sebelum ke intinya, perkenalkan saya Adi Purnawatama. Berhubung materinya sedikit dimajukan karena kita masih menunggu kehadiran dari konfirmasi kehadiran dari Pak Bupati ya. Kita mengenal dulu UT Palembang. Saya sapa dulu, tapi saya dengan antara nada saya pakai nada rendah, teman-teman nada tinggi. Jadi kalau saya selamat pagi, bentak saya pagi, gitu ya, boleh. Tapi jangan seterusnya. Lagi deh yang kalau saya bilang apakah ada semangat? Ada materi psikologi yang belum dikirim Kak. Berarti semangat seperti itu ya. Kita nyontoin kan lagi viral kemarin program Pak Prabowo Magelang ya, orientasi di Magelang. Kita samakan sedikit, kita mencuri sedikit. Jadi pagi menambah waktu terus. Mana? Belum siap. Belum makan. Belum puasa. Jangan makan dulu ya. Oh, saya infokan juga nanti siang kita pokoknya orientasi LPKBWJJ ini teman-teman kesehatannya perutnya itu ditanggung oleh kami. Jadi nanti siap. Biasanya jam segini sudah ada snack dan kita gabungkan di siang sebelum kepulangan nanti ada snack dan makan siang itu satu paket ya untuk berbuka puasa, dinikmati satu keluarga besar. Oke ya. Oke, dari tadi saya ucapkan lagi pagi. Apakah Anda semangat? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mengenal UT Palembang, saya itu sedikit mengenal daerah Bedugkal Abang Lematang Ilir ini. Saya tahu daerah Purun. Ada daerah Purun di sini? Purun. Ada. Hah? Ada, Pak. Ada kan? Orangnya ada nggak di sini orang daerah Purun? Ada. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya. Kampung aku itu Purun. No. Beda. Lalu saya juga
belum mengenal air hitam? Mana air hitam? Ada nggak air hitam sini? Si kok malu-malu ke dia, air hitam nggak hobi belajar dia. Air hitam nggak hobi belajar ya. Nah, ada Tanah Abang? Mana? Satu. Oh banyak Tanah Abang. Tanah Abang ini aku agak mau selera belajar atau mungkin dengan tempirai ya. Tempirai ada? Ada. Mana? Tunjukkan tempirai. Nah, Siko malah kalah dengan ini tadi, duo. Kalah dengan apa tadi? Tanah Abang. apa deh kalau kamu tadi? Pantanewa. Kamu tadi? Betul. Lumayan. Oke. Selain itu saya agak belum familiar, tapi kalau itu saya familiar ya. Tempirai, Tanah Abang. Betung, ada betung ya? Nah, maju kok. Tunjuk dong. Hah? Banyak, Pak. Konvoy. Terang. Itu bahasa ya? Oh, nama daerahnya. Koboy. Kokoy. Waduh, daerah Kokoy. Iya. Nah, itu jadi masukkan juga ada Kokoy ya. Arah mana? Hah? Oh, arah Penukal atau arah sini? Penukal, oke. Terima kasih. Itu ya pengenalan. Karena saya sudah memang daerah sini semua ya, daerah Penukal Abang Pematang Ilir semua. Aplaus untuk mahasiswa Penukal Abang Pematang Ilir. Kita ke materi. Mengenal universitas terbuka. Jadi materinya pendidikan tinggi untuk semua. Benar Pak Opi ya? Betul. Ya, itu tadi Pak Opi. Sudah kenal belum Pak Opi? Belum. Itu ganteng yo. 11-12 kenal. Tapi dia 11 aku 12. Masih kalah dia. Senang deh. Oke, itu ya pendidikan tinggi itu semua. Itu kita masuk ke Om Lopi ya. Oke, ini ya UT tadi sudah diterapkan oleh Pak Manajer Tata Usaha. Perguruan tinggi negeri ke-45 ya. Harus ditanamkan ke teman-teman semua. Teman-teman mahasiswa perguruan tinggi negeri bukan swasta. Yang ke-45 didirikan oleh Indonesia. Oleh presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto ya, dengan surat kepres. Karena surat kepres kalau perguruan tinggi hanya satu perguruan tinggi negeri satu-satunya yang pendiriannya didirikan dengan surat kepres, yaitu Universitas Terbuka. Selebihnya itu dengan surat keputusan menteri. Hanya satu yang didirikan oleh dengan surat keputusan presiden, yaitu keputusan Presiden RI nomor 41 tahun 84 dengan 4 fakultas, yaitu fakultas keuangan itu fakultas ekonomi, FH ISIP, Sains dan Teknologi, dan fakultas keguruan ilmu pendidikan. Ya, ada yang di diploma maupun sarjana. Next. Lalu mengapa didirikan? Yaitu untuk menampung saat itu baby boom atau lonjakan lulusan SMA tahun 70-an dan proyeksi akan kebutuhan perguruan tinggi. Banyak yang tidak tertampung oleh perguruan tinggi, jadi didirikanlah Universitas Terbuka dengan
pemerintah tidak memiliki modalan yang sama untuk membangun PT baru di berbagai daerah. Nah, waktu itu tidak banyak perguruan tinggi ya. Lalu kompetensi dan kualifikasi guru dan dinamika zaman, misi sosial dan misi kewibawaan UT. Itu mengapa UT didirikan. Next. Kenapa harus kuliah? Kenapa harus kuliah? Jangan senyum situ dan diri sendiri. Menjahit. Awas nanti dijebak pertanyaan, hati-hati. Nah kan, udah keliling tuh Kak Adi. Ini Pi, kalau nanya ini Pi, beli kopi. Ditarakan dengan yang lain, itu menambah wawasan lebih luas. Hati-hati, lari pegang tuh. Itu, ya. Itu kira-kira. Ya, itu kenapa harus kuliah? Supaya menambah keahlian dan menambah keahlian mahasiswa sendiri ya. Lalu peluang kerja semakin besar, yaitu banyak peluang untuk lowongan kerja. Itu lebih siap dalam bekerja, jadi bisa bersaing dalam dunia kerja kalau kita sudah memiliki ilmu dari perguruan tinggi ya. Lalu menambah wawasan dan jaringan, membuka inovasi-inovasi, lalu juga memperluas hubungan sosial dengan masyarakat luas. Lalu next, mengapa harus UT? Ini penting juga karena satu jaminan kualitas dalam dan luar negeri, yaitu antara lain sudah terakreditasi di BAN-PT. Apa BAN-PT? Badan Akreditasi Ada yang tahu Nasional. BAN-PT? Badan Akreditasi. Belum. Badan Harus Akreditasi harus berkenalan dengan BAN-PT, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Badan Akreditasi Nasional. dan juga terakreditasi di ICDA dan jaminan kualitas yang tadi sudah saya sebutkan dalam dan luar negeri, antara lain itu ya. Lalu perkuliahannya tatap muka dan online, itu kemudahan yang kita dapatkan di UT. Mengapa harus UT? Bisa kuliah Sabtu juga dan Minggu. Kalau online ya, apalagi yang tutorial non SIPAS ya, atau SIPAS non TTM itu lebih fleksibel. Nah itu kuliah mandiri dan fleksibel. Akreditasi untuk UT sendiri perguruan tinggi itu sudah akreditasinya A. Dan program studi berakreditasi A dan B. Ada yang A, ada yang B. Ya, itu kenapa harus kuliah di UT. Lalu satu lagi, biayanya terjangkau. Kalau saya lebih sepakat terjangkau daripada murah. Murah itu konotasinya gak enak ya. Iya. Tapi kalau ya nggak usah dibahas. Lalu yang murah, jangkauan layanan tersebar di 515 kabupaten kota. Langsung kering di tenggorokan lagi. Baru 1000 menit deh, bulan puasa pula. Pendek gue. Kemana lah ini Mas Kopi? Kira-kira. Halo. Tapi ku anggap pahalo ya. Jihad.
Nah, seperti tadi 515, 39 kota ya. Ini kantor UT kita, jangan ngomong dak kate kantor UT. Di UT pusat itu dan di seluruh Indonesia itu ada kantornya. Termasuk kalau di Palembang, di Kolonel Haji Munir kantor UT Palembang ya. Ini kantor pusat yang di Pondok Cabe ya. Next. Nah, ini kegiatan kemahasiswaan yang ada di UT Palembang. Ada apa itu? Antara lain apa ya ini Mas Sobi? Kalau kemahasiswaan. Bujang Gadis UT. Nah ini Mas Sobi. Ini ada. Ditambahin saya. Ada Bujang Gadis Universitas Terbuka Palembang ya sebagai role model dan representasi mahasiswa. Ada juga sanggar seni, terus ada beberapa kegiatan kemahasiswaan yang berbagi komunitas seperti pramuka dan lain sebagainya. Jadi walaupun teman-teman online, walaupun teman-teman mahasiswa UT nanti mau buat komunitas misalnya di Pali misalnya apa, bisa nanti dikoordinasikan. Apalagi sekarang kita ada namanya Ormawa, organisasi mahasiswa Pak Adi ya. Sudah diresmikan kemarin. Sudah dilantik kemarin di LPKBJJ tahap 3 ya Pak Adi. Jadi walaupun teman-teman tadi kuliahnya di sini membuat komunitas yang positif, boleh nanti diajukan dan kita apresiasi nanti dukungan-dukungan dari UT-nya sendiri. Untuk ininya kemana? Nanti ada buat komunitas. Iya, nanti untuk kontaknya akan saya kasih tahu. Ada juga nanti link, ada materinya khusus Pak Adi setelah ini. Ya? Iya. Ada ya. Oke Pak Adi ya, kita lanjut aja. Saya kira di sini banyak bakat-bakat untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan. Di sini banyak yang ganteng, yang cantik. Boleh mau jadi ikut Bujang Gadis UT ya? Iya betul. Ada lomba-lomba juga, tapi nanti materinya setelah ini ya Pak. Jangan yang laki-laki jangan ikut lomba gadis UT ya. Jangan gadis UT jangan jadi bujang ya. Iya. Dilarang itu ya. Sudah tersiar kemana-mana. Uang Pali ini cantik. Kalau yang ladangnya lumayan. Ya. Kalau ceweknya cantik-cantik, aku yakin. Ya. Karena saya juga orang sini, ya. Ganteng dah aku nih. Lumayan kan Pak Ilana lumayan. Wah, enggak, kecuali aku. Ini kata mereka tentang UT. Nah, ya. Ada Pak Nadiem Makarim, ada Mendikbudristek yang kemarin ya. Lalu ada Arfian Rizka Permana, penerima beasiswa S2, PDP. Ada Mas Belva, CEO Ruang Guru. Ada, ini tokoh-tokoh masyarakat yang antara lain yang alumni dari Universitas Terbuka. Ada Pak Muldoko, ada Bayu Oktora. Tahu Bayu Oktora? Ya, yang sering bawa acara di Metro maupun di sekarang di mana ya? Masih di Metro. Masih di Metro. Oke, ya ada Rebayang itu ada Rebayang itu siapa di mirip Ali tuh? Rebayang cuma inilah yang mirip aku. Pali juga deh. Rebayang ini. Oke. Lalu di YouTube juga ada statement-statement dari Bapak Susno Dwaji, mantan Kabar Reskrim Mabes Polri ya. Itu juga pernah mengisi materi OSMP atau materi apa kemarin? OSMP Pak. Seminar akademik, seminar akademik juga pernah. Udah 2 kali ya. 2 kali dah. Terus Pak Tanto Yahya juga pernah mengisi acara di wisuda kita di Hotel Santika. Benar Pak Manajer? Benar ya? Itu bisa dilihat di YouTube mereka. Next, ini pengembangan kompetensi jalur pendidikan. Next aja nih Pak.
Pengembangan kompetensi jalur pendidikan PNS disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan PPE Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS yang mempersyarakan terus belajar. Baca ya. Itu ya panjang di monggo yang dibaca. Lanjut. Penyelenggaraan tugas belajar. Tugas belajar itu dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dan atau perguruan tinggi luar negeri. Lalu perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan ataupun perguruan tinggi swasta. Perlu digarisbawahi, tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Kelas malam dan atau Sabtu Minggu sepanjang telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan dan seterusnya. Nah, panjang dong. Next lagi. Nah ini jumlah mahasiswa UT dalam angka, ya. Tapi ini semester kemarin ya Pak dia? Oh belum update yang sekarang ya? Belum. Sekarang sudah 660, 607 atau 700? 671. Peningkatan. Kalau ini semester kemarin ya, jumlah mahasiswa aktif UT itu 5,5 juta lebih. Itu semester kemarin. Kalau sekarang per 2024 genap ya, itu hampir 1 juta. Iya. Mudah-mudahan teman-teman mendapat teman yang baru. Doakan kami mendekati 1 juta. Aplaus dulu untuk Universitas Terbuka. Terbayang dan mahasiswa kaki 1 juta dikumpulkan. Hah? Banyaknya mana? Mana ngumpul gitu? Hah? Kamu wisuda mau tak mau? Baca. Kalau begini masih dapat benar ya. Lalu UT Palembang Sumatera Selatan sendiri Pak Manajer berapa? Sekarang 33.000 ya. 33. Wah, ini semester kemarin berarti 24 sekian ini ya. Iya betul. Kalau 33.000 itu setara Unsri berarti. Lebih. Iya Pak. Lebih dari Universitas Sriwijaya. Iya. Wah, teman-teman dari seluruh Sumatera Selatan, dari Ulu Musi sampai ke Sanganesa situ, Sanganesa paling teman ya, Sanganesa ujungnya. Iya iya. Bayangin sih, Sanganesa. Nah itu jumlah seluruh mahasiswa itu 33.000 mahasiswa. Ya, lumayan dapat juga suara. Nah, jalan Bupati. Dapat tak? Dapat Mas Lofi? Dapat ya? Iyalah. Dapat. Ampun 3 lo. Jangan nggak boleh lagi. Angkep omong kita sekarang. Lanjut. Nah, ini masih dalam angka mahasiswa tahun ajar 2021 untuk UT Palembang ini ya. Iya tapi belum update Pak, ini 1 tahun terakhir Pak dari 2023. Iya 2023 terakhir ini ya. 24 tadi rujukannya ke yang tadi berarti kan 24 837 berarti di 2024 titik 2024 genap berarti sudah 33.000 ya. Walaupun sudah ada yang wisuda sekian ribu, biasanya sekitar 1.500 tiap semester Pak Imam ya. 1.500 2.000 terus statis angkanya tetap di situ tapi ada juga lonjakan sekian ratus sehingga menambah untuk peningkatan jumlah mahasiswa per semester tiap semester. Itu ya. Lanjut. Ini jumlah mahasiswa baru 2021. Next baik. Next. Enggak usah. Iya. Nah, enggak usah juga ajarnya. Enggak usah. Skema biaya pendidikan
non SIPAS itu 35.000 dan sampai 80.000 per SKS. Tapi ada juga biaya kalau yang melalui salut dengan layanan salut, nanti kita bahas ya. Ada mahasiswa salut di sini? Banyak? Iya, masuklah ke salut Galo supaya aman. Ya. Masuklah ke salut Galo supaya dapat layanan tidak jauh-jauh lagi. Karena kalau lintas mau ke salut lain atau dari mandiri mau ke salut, itu dapat juga kena juga biaya, ya, biaya layanan namanya. Lalu skema biaya pendidikan untuk SIPAS paket semester. Untuk SIPAS semi 1.600.000 per semester. Untuk non TTM 1.300.000. Next aja, sudah bayar semua soalnya kan. Oke? Sudah. Tidak baca ngurungnya lagi. Juga. Itu bagian dari merupakan momentum. Nah, ini akreditasi kita peringkat untuk perguruan tinggi ya. Dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional, peringkatnya A. Sertifikat ada dari ICDA, Certificate of Competition itu yang internasional. Untuk yang nasional akreditasi perguruan tinggi dan BANPT, serta sertifikat Sustainable Higher Education Institution dari United World University Ranking. Itu ya. Dalam rentang waktu UT 40 tahun ya. Lanjut. Membanggakan apa ini? 4 prodi UT. Nah, itu ya untuk informasi teman-teman. Itu sudah meraih akreditasi internasional dari FIBA, Foundation for International Business Administration Accreditation. Antara lain prodi S1 Manajemen, Akuntansi, Ekonomi pembangunan dan ilmu hukum. Dan dari 4 prodi tersebut adakah prodi teman-teman di sini? Ada. Oke. Itu sudah mendapatkan ranking FIBA, ya. Lalu next itu nama-nama fakultas program studi. Ada 4 fakultas yaitu FKIP, FISIP, FHISIP, FST, dan FEB, serta 2 program studi magister dan doktoral. Mudah-mudahan teman-teman sampai juga di UT di program doktoral. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lalu ini dalam rangka implementasi aku bingung tulisan itu lagi apa nih? Ini program SNBP Universitas Terbuka. Ini maksudnya apa ini Pak? Pak Imam? Beasiswa ya? Beasiswa? Hah? Oh, seleksi nasional. Kodenya kalau ingin ikut di kode 329 ya. Dengan nomor urut kita di nomor 32. Itu SNBP ya. Boleh disampaikan ke kalau ada adik-adiknya bagi ini ya. Boleh, bermanfaat juga. Nah, ini penerima beasiswa KIP kuliah, untuk KIP kuliah, Universitas Terbuka membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur KIP kuliah untuk siswa berprestasi dan kurang mampu. Tapi untuk semester ini KIP kuliah nggak ada Pak? Belum ya? Belum ada. Mungkin semester depan mungkin ya. Ya, biasanya ada, tapi semester ini belum ya? Ya, memang dia di periode bulan Juni Pak, ya, dan tergantung kuota dari UT Pusat juga. Oke. Lalu penerima beasiswa CSR, UT membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur CSR bersama mitra untuk siswa berprestasi dan kurang mampu juga. Sama ya? Sebenarnya sama itu CSR sama kita itu. Lanjut. Ini terkait penyerahan beasiswa prestasi, penyerahan beasiswa bagi guru SD oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Lalu penyerahan juga prestasi non akademik pemenang di sport seni nasional Universitas Terbuka. Apa saja pemenang-pemenangnya? Antara lain seni suara ya, seni suara ini Multi Palembang, Mas. Oke. Betul, Sahara Tristi itu. Ini yang Sahara Tristi juara apa?
Juara 1 di Juara sport 1. ini. Berapa kali juara? 2 ya? Pokoknya kalau teman-teman ada prestasi tingkat nasional, tidak mesti lomba di UT, teman-teman atlet PON, ya lomba-lomba MTQ Tilawatil itu bisa dikonversikan menjadi beasiswa nantinya, pembebasan UKT nanti. Oh, nah itu kan. Setelah ini ada materi kemahasiswaan, saya sampaikan sekarang kita scouting nanti Pak, ada bakat apa aja sih teman-teman di sini? Wah, ya nanti kita kumpulin bakat-bakatnya yang ada di tesnya bakat ini kumpul gitu. Sama Sofi hobi dia juga. Oke, lanjut Om Lofi. Terkak. Habis Om? Enggak ada. Sebentar. Masih? Bentar. Sebentar. Oh, Lagi ngambil. mudah-mudahan habis loh. Dikit lagi. Udah aku lapain. Dikit lagi Pak. 6. Nah, Mana tuh? nih. Nah ini ya, selamat dan sukses. Ini program mahasiswa MBKM, Merdeka Belajar ya? Iya, pertukaran pelajar Pak Adi. Tadi yang di sebelumnya, boleh Mas Taufik mundur? Nah itu ada yang lolos LPDP di luar negeri, Pak Adi masih Saudi Palembang. Oh ini juga. di Cina, Inggris ya? Yang Inggris, Arizona State University. Oh iya, Pak. oke, Arizona State. Nah, ini dapat duit kan loh ini? Iya, dapat beasiswa Pak, S2-nya. Dapat kalau ya. Oke, next. Next tadi pertukaran pelajar. Nah ini juga pertukaran pemuda tadi. Ilmu komunikasi, mahasiswa ilmu komunikasi. Ada ilmu komunikasi di sini? Ada. Nah, ya. Ini temannya dari Prabu Muli exchange ke Shanghai Open University. Tangguh kamu nih lah. Ya, atas pencapaian. Ini ada juga Alma ya. Iya. Merdeka. Ke Malaysia itu Pak. Nah, itu di Malaysia, program studi manajemen. Jadi teman-teman tidak dibatasi untuk berkreasi, berinovasi maupun berprestasi. Oke, lanjut. Nah ini yang selalu kami banggakan, UT itu raih 6 rekor Museum Rekor Indonesia, ya. Antara lain yaitu perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lulus seleksi CPNS formasi 2019. Paling banyak itu diterima. Ya, yakinlah kalau teman-teman yakin rezekinya mudah-mudahan juga meyakinkan ya. Amin. Perguruan tinggi dengan alumni terbanyak sudah pasti ya. Jumlah mahasiswanya baiklah sudah hampir 1 juta. Perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan terluas ya. Itu masuk juga di Museum Rekor Indonesia. Perguruan tinggi dengan kelas virtual terbanyak. Perguruan tinggi dengan mahasiswa terbanyak. Perguruan tinggi dengan mahasiswa baru terbanyak. Jadi 6 rekor muri itu sahabat gak loh? Gua udah dapat lagi. Iya, tambah lagi 3, 9 Pak. Wah, tambah 3 lagi lah 9 habis gak loh? Habis. Ketik lagi, tidak boleh lagi perguruan tinggi lainnya. Itu kalau dapetinnya. Lanjut. Terima kasih. Bibi cantiklah keluar. Oke, itu pengenalan mengenai ini kan. Habis ini nih, habis ini. UT Palembang. Terima kasih. Apakah dilanjut dengan jadi tadi Pak Imam? Oh, salut dulu boleh. Ya, sepintas ya. Iya. Yang selalu Nambah ya. itu layanan Masih bersama saya. 11. Mantap-mantap. Duduk. Ya Allah ya Rasulullah, berkah kalau di bulan Ramadan. Amin. Amin. Ini teman-teman kan banyak yang dari sebelum saya sampaikan saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kenal dengan saya? Masih. Saya siapa? Oke, kenal berarti ya. Sudah perkenalan. Selamat pagi. Apakah Anda semangat? Semangat.
bersama saya, jangan bosan-bosan karena wajah saya tidak membosankan. Oke, teman-teman kan di sini banyak yang mendaftar dari sentra layanan UT ya. Ya, benar. Di sini ada yang dari sentra layanan UT Penukal Abang Pelumatang Ilir? Mana? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Salut Pali ya, dari Salut Pali mana? Dari Salut Pali. Nah gitu dong. Tinggi biar kelihatan. Yang tinggi-tinggi ya. Ketahuan kan lo lain ini. Yang mana-mana mahasiswanya berapa ya lah ya. Ketahuan kan lo ini. Mana? Tinggi-tinggi. Ini Pak. Pali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini banyak nih. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Masih kurang 4. Siapa yang belum nunjuk anak? Mana yang belum 4 ya? Karena laporannya 30. Yang dari Tanah Abang. Agak banyak. Yo. 120, 130. Banyak Tanah Abang, Mas Robi. Oke ya. Tepuk tangan dulu untuk Salut Pali dan Salut Tanah Abang. Luar biasa, minat belajarnya tinggi memang. Ya, alhamdulillah. Dulu sebelum sentra layanan UT berdiri, sebelum diresmikan, itu masih berbasis kelompok belajar. Namanya Pokjar Pali, Pokjar Tanah Abang. Ya, nanti kita masuk. Ini kelompok Pokjar itu yaitu kumpulan mahasiswa UT yang membangun komitmen dan kesepakatan untuk saling membantu dan saling mendukung dalam keberhasilan belajar, atau dengan di UT atau tanpa fasilitas pihak lain ya. Itu Pokjar. Next. Jenis Pokjar ada mandiri, ada yang dibentuk oleh UT Palembang. Ya, itu Pokjar dulu. Ada Pokjar yaitu Pokjar mandiri, yaitu Pokjar yang dibentuk atau atas inisiatif mahasiswa secara mandiri dan diketuai oleh mahasiswa dulu boleh. Dulu. Atau Pokjar yang dibentuk oleh UT Palembang untuk membantu memberikan layanan kepada sekelompok mahasiswa dan dikoordinasikan oleh satu orang pengurus Pokjar melalui kontrak PKS. Nah ini yang biasanya dulu Pokjar Pali sama Tanah Abang yang ini Pak Imam ya, benar? Karena ber-PKS ya kan? Nah, dulu ya, nanti kita ke Salun. Lanjut ke Pak Om Lofi ya. Manfaatnya yaitu agar kegiatan kelompok belajar dan komunikasi dengan UT Palembang itu lancar. Salun juga seperti itu. Lalu aksesibilitas layanan untuk mendekatkan layanan UT lebih intens kepada kelompok belajar tersebut. Next. Persyaratan pengurus Pokjar itu syaratnya apa? Itu perorangan boleh, status non PNS dan atau PNS boleh. Satu orang pengurus Pokjar hanya dapat dikontrak untuk mengurus satu Pokjar, boleh. Dia melakukan 2 kontrak, ya Pak Imam boleh? Tidak boleh ya? Jadi satu orang harus 1 kontrak ya? Tidak boleh dia dapat 2 kontrak. Tempat lain boleh? Boleh? Tidak boleh? Boleh. Nah itu biasanya dengan Pak Manajer Tata Usaha yang kayak gini, urusan administrasinya seluruhnya itu dengan Pak Manajer Tata Usaha. Lalu mengurus minimal 50 mahasiswa dulu Pokjar ya. Lalu mampu dan bersedia berkomunikasi via email lah, melalui Twitter. Aus. Ada sinkron lagi nih saya. Lalu memiliki rekening Bank BRI. Nah, harus punya rekening Bank BRI karena di segala sesuatunya itu terkait dengan keuangan itu harus ditransfer melalui via rekening BRI. Kalau sekarang harus BRI atau gimana Pak Imam? Tidak harus ya. Boleh mandiri boleh kalau.
Oh iya, benar. Oke. Terima kasih Memo. Lalu bersedia menandatangani kontrak dan mematuhi semua yang tertera dalam kontrak. Itu ada klausulnya, tidak boleh melanggar. Kalau melanggar kena sanksi ya, seperti itu. Next. Pengurus pokja juga hak dan kewajiban. Antara lain, citra positif UT harus dijaga. Itu komitmen pokja ya. Terus mempelajari sistem yang ada di UT, terus update yang terkait dengan layanan belajar mahasiswa. Lalu memberikan informasi yang akurat ke mahasiswa di wilayah pokja itu masing-masing. Membantu sosprom tentang program-program pendidikan di UT, juga membantu mahasiswa dalam proses rekrutmen ataupun registrasi. Sudah dilalui semua. Itu pokja. Next. Memastikan kelengkapan dokumen administrasi yang di-input kepada dalam sistem, membantu melakukan perubahan data pribadi apabila terjadi kesalahan. Jadi itu dilakukan di pokja ya. Lalu dilaporkan ke UT. Di Salut juga seperti itu. Membantu BPJJ UT memberikan layanan bantuan belajar. Nah ini antara lain pendistribusian bahan ajar untuk mahasiswa yang sifat semi ya, sifat semi ataupun sifat penuh. Itu PGSD. Yang PGSD ada di sini. Berjalan. Pendistribusian bahan ajarnya itu dari Salut ya, atau kalau dulu pokja. Jadi pendistribusian bahan ajar, pemberian masukan untuk tempat pelaksanaan TTM, tutorial nanti diatur juga oleh Salut ya. Praktik dan praktikum pelaksanaan TTM di lokasi tutorial. Next. Pak pengurus pokja. Itu memperoleh informasi tentang kebijakan perkembangan UT, itu UT memberikan informasi. Ini terkait dengan rekeningnya tadi, memperoleh jasa layanan bulanan dari Palembang, berhak mengikuti rakor yang diadakan oleh UT Palembang, memperoleh kesempatan mengikuti pemilihan pengurus pokja terbaik UT menggunakan atribut, harus boleh menggunakan atribut identitas pengurus pokja UT Palembang, baik surat menyurat ataupun papan nama. Ya. Lalu next, ini pokja UT Palembang next saja sudah jadi Salut semua. Nah ini sentra layanan universitas terbuka. Ya, kalau itu tadi masa lalu, yang pokja tadi masa lalu. Apa itu? Last iklim. Ini ya, kalau tadi pokja masa lalu, ini masa depan kita, masa depan teman-teman semua. Ya, itu sentra layanan universitas terbuka. Lanjut. Yaitu sebuah lembaga berupa kantor yang memfasilitasi kebutuhan layanan teknis, baik berupa layanan administrasi akademik maupun layanan informasi lainnya, khususnya untuk mahasiswa. Pokoknya seluruh layanan kaget dialihkan di sentra layanan UT. Jadi kawan-kawan tidak usah ke Palembang lagi untuk mengurus sesuatu, ongkosnya lah berapa. Silakan datang ke sentra layanan universitas terbuka masing-masing, ya, Pali ataupun Tanah Abang. Kalau di sini kan dua itu ya. Lanjut. Jadi jenis Salut yaitu ada yang didirikan oleh UT, ada yang didirikan oleh mitra. Didirikan oleh UT yaitu seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pendirian Salut akan dibiayai oleh UT. Tapi kalau Tanah Abang dan Pali itu didirikan oleh mitra, perorangan, kelompok atau lembaga ya. Seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pendirian Salut, Salut Pali dan Tanah Abang itu
dibiayai oleh mereka sendiri, yaitu mitra. Benar Pak Imam ya? Nah ya, bermodal dulu untuk membuat salut tersebut, mengeluarkan modal dulu. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan menarik biaya tambahan layanan dari mahasiswa. Tapi mereka bertanggung jawab untuk proses akademik teman-teman di sini semua. Salut itu bertanggung jawab karena sudah menarik biaya layanan. Ya, itu yang harus dipahami kawan-kawan semua ya. Paham? 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 Oke, lanjut. Nah, fungsinya yaitu perpanjangan tangan secara teknis UT Palembang. Samo, dia perpanjangan tangan di sini. Sama lah, ininya sama ya. Dalam menjalankan fungsinya secara operasional Salut berada di bawah supervisi dan binaan UT Palembang. Jadi juga masih di bawah pengawasan UT Palembang, yaitu juga diawasi dari para manajer dan juga diawasi diawasi direktur UT Palembang, diawasi oleh manajer tiga manajer di UT Palembang dan juga diawasi oleh penjawabnya ya. Lanjut. Tujuan Salut melakukan pengenalan dan meningkatkan pemahaman tentang institusi UT ke berbagai lapisan masyarakat. Itu tujuannya ya, agar paham. Lalu melakukan perekrutan untuk tujuan Salut menerima mahasiswa baru, lalu menjaga ketahanan retensi, kegigihan dan keberhasilan belajar mahasiswa. Jadi Salut itu juga bertanggung jawab atas keberhasilan teman-teman semua. Dan terakhir memotivasi teman-teman dalam menyelesaikan proses akademik di Universitas Terbuka. Oke? Next. Juga meningkatkan akses mahasiswa dan pemangku kepentingan terhadap berbagai lantai berbasis teknik. Nggak jadi narasumber. Berbasis TIK. Lalu baik layanan akademik maupun layanan akademik, membangun atau membekali kesiapan belajar mahasiswa, berperan serta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar. Juga harus bersosialisasi Salut itu dengan masyarakat sekitar, menjadi tempat sumber informasi juga. Jadi bukan mahasiswa saja. Ya, lalu next. Ya nggak apa-apa. Nah ini layanan ragam layanan UT, ragam layanan Salut. Layanan dasarnya yaitu UKT, seperti OSMB, administrasi akademik, transkrip sementara, ahli kredit, bahan ajar, praktik tutorial, UAS, sampai WhatsApp, publikasi karya ilmiah dan wisuda UPI. Layanan ini disediakan UT secara gratis sesuai program studi dengan paket arahan. Ini yang layanan dasar yang tidak berbayar. Tidak berbayar ya Pak Imam ya. Nah, ini yang tidak berbayar. Ini sudah paket lengkap dari UT, khususnya UT Palembang. Tadi aku ngulur-ngulur waktu. Ada layanan berikutnya yaitu next. Kalau senaiknya jam 12 Next. Maaf ya. Nah ini layanan tambahan Salut, ini yang berbayar karena pemberian bimbingan dan penggunaan fasilitas nanti sesuai seiring dengan perkembangan Salut tersebut akan selalu harus ditingkatkan Salut tersebut. Kami juga memantau ini, ya, karena memberi bimbingan fasilitas Salut mahasiswa akan dikenakan biaya, jadi tidak buat-buatan, memang harus dikenakan biaya. Karena sudah menjadi memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Yaitu dikenakan biaya tambahan di luar UKT sesuai kesepakatan antara mahasiswa dan Salut maksimal. Ya, ini ada plafon tertingginya 500. Ya,
Jadi teman-teman sudah boleh memakai layanan di Salut kalau sudah membayar 500.000. Kalau di luar Salut, mereka yang bukan mahasiswa, dia harus misalnya dari Salut Prabu Muli mau mengakses di Salut Tanah Abang, dia harus dikenakan biaya Salut juga. Kalau dari luar Salut Tanah Abang tersebut, sesuai dengan ketentuan dari Salut Tanah Abang, ya. Jadi kalau yang sudah Salut Tanah Abang sendiri, dia sudah gratis semua, karena sudah membayar 500.000. Biaya layanan utama ini meliputi biaya penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan Salut, antara lain fasilitas registrasi online, registrasi SRU, TTM, tutor, ujian online, sudah gratis semua. Karena nanti setelah ini teman-teman mulai ada yang tutorial, ada yang ujian, ya, itu sudah gratis semua dari Salut, ya. Pelatihan dan pembimbingan tutor karya ilmiah boleh berkoordinasi dengan Salut, dan pelatihan lain yang disediakan oleh Salut. Next. Sasaran layanan Salut yaitu mahasiswa Salut tersebut, yaitu mahasiswa yang sudah berada di Palembang. Lalu sasarannya tutor dan calon mahasiswa. Next. Memperoleh kesempatan dalam pemilihan pengurusan hak Salut juga ini masih belum direvisi. Pengurus pokoknya dari pengurus Salut terbaik ini belum direvisi. Oke, next aja ini. Nah, ini berhubung dulu, ya, beberapa semester kemarin baru 2 Salut, sekarang sudah melonjak tajam, meroket istilahnya, ya, jadi 50 Salut. Kalau dulu sekian semester kemarin baru 2 Salut ini, antara lain Salut Lahad dan Salut Silampati. Kalau sekarang sudah 50 Salut. Ada satu lagi nanti di Muara Beliti, ya, masih proses. Lanjut. Terima kasih, alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi atas materi yang telah disampaikan. Ya, semoga hari ini menjadi pahala, ya, di bulannya Ramadan ini. Kita masih menunggu yang tadi masih di luar, ya. Kayaknya tadi WC semua, silakan yang masih di luar, kita bergantian dulu kalau mau ke toilet. Mas Opi, materi berikutnya terkait kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu akan saya sampaikan langsung biar teman-teman sebelum besok kita praktek terkait perkuliahan di UT, teman-teman itu tahu ada kegiatan apa saja sih yang bisa teman-teman ikuti atau pernah misalnya mau teman-teman daftari ketika nanti menjadi mahasiswa UT. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu di sini yang pernah lomba atau ikut lomba atau pernah juara apapun bidangnya, boleh angkat tangan. Saya mau tanya-tanya dulu, ada sini yang berprestasi mau lomba apa aja, ya, kecuali lomba 17-an itu tidak berlaku, ya teman-teman, ya. Kalau lombanya lari karung itu tidak masuk dalam kategori. Misal, Pak, saya pernah ikut lomba tilawatil Quran, misal, ada nggak? Coba, ada nggak di sini? Boleh angkat tangan aja. Lomba apapun itu yang pernah ikut. Boleh, ya udah, ya. Oke, kita kenalan dulu. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman, ya. Kita tanya, ya, boleh namanya siapa, asalnya dari mana, jurusan apa, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Santia. Saya jurusan PGSD. Pernah mengikuti lomba atlet sepeda di tingkat provinsi, kabupaten. Pernah masuki 10 besar, 5 besar. Tepuk tangan dulu untuk Cynthia namanya tadi. Tuh. Jadi tadi kesininya naik sepeda, ya Pak, ya? Enggak, ya? Ada lagi yang lain?
Boleh di belakang kita tanya dulu ya. Kita scouting bakat teman-teman dulu ya. Oke, silakan, namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edi Ketika Sari. Saya pernah mengikuti lomba O2SN. Dalam permainan bulu tangkis, saya pernah menjuarai 2 kali dalam tingkat kabupaten. Dan juga saya pernah ikut lomba Poprov. Saya pernah ikut di tahun 2021 kalau nggak salah. Cabangnya apa? Bulu tangkis. Iya, cabangnya tetap bulu tangkis. Tepuk tangan. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, gitu coba dulu. Yang cowok dulu ya, yang di belakang ya. Ada yang e-sport, pernah main game, Mobile Legend, pernah ke itu boleh juga. Kita bebas ya. Kita tanya dulu. Lomba masak kan? Perkenalkan, nama saya Putih Bersama. Nah ini lomba berenang cuma di sungai. Bukan di kolam. Lomba fotografi yang diadakan oleh Pelsi. Kita itu lomba fotografi. Fotografi, oke. Top 10 nasional lomba fotografi ya. Jadi itu tangan untuk temannya. Ada lagi tadi? Boleh. Kita random, nggak apa-apa. Bakatnya apa aja boleh kita tanya-tanya dulu ya. Coba banyak yang di belakang berdiri boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hamsa Putri. Saya pernah mengikuti lomba MTQ tingkat provinsi. Tepuk tangan ya, oke. Tuh, ya nanti akan ada link ya buat teman-teman tadi yang punya prestasi. Di akhir kegiatan akan ada link untuk kegiatan kemahasiswaan ya. Nanti teman-teman silakan isi. Barangkali teman-teman bisa nantinya mewakili UT Palembang di kegiatan di sport seni nasional. Jadi nanti ada beberapa kategori lomba dan apa aja kegiatannya. Dan tadi kalau teman-teman mungkin nanti di nasional dan lain sebagainya kegiatannya itu bisa di-apply untuk pembebasan UKT. Nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang bisa teman-teman lakukan. Nah, materi ini terkait kegiatan kemahasiswaan akan saya bahas, tapi kita lebih santai aja karena akan kita sharing-sharing aja biar teman-teman juga lebih lepas nanti kalaupun ada pertanyaan terkait kegiatan kemahasiswaan di UT itu apa aja. Silahkan kita next, Mas Tobi. Nah, kegiatan kemahasiswaan itu untuk memfasilitasi tumbuh kembang berbagai aktivitas kemahasiswaan, tidak hanya di bidang olahraga, seni, akademik maupun non-akademik. Yang tadi seperti teman-teman lihat, itu si Vanessa Eren merupakan mahasiswi UT Ilmu Komunikasi UT Prabu Muli, dan dia mendapatkan kesempatan pertama lomba National University Debate Championship di UT Pusat ya, dan juga pertukaran pelajar di Shanghai Open University. Jadi walaupun dia belajarnya online tanpa tatap muka, dia tetap bisa aktif dan berkegiatan penuh dia ya. Jadi kalau teman-teman ada minatnya, silakan nanti dikembangkan dan UT akan memfasilitasi. Kalau lomba-lomba gitu gimana Pak? Kami menanggung sendiri biayanya. Semua biaya itu akan difasilitasi oleh Universitas Terbuka. Sebelum Vanessa Eren itu ada juga dari Prabu Muli lomba seni tari ya laki-laki dan seni suara, ada Sahara Dristi, ada Leonin juga dari Lubuk Linggau. Semua biaya dari akomodasi penginapan, pesawat ya itu ditanggung dari Universitas Terbuka. Ya termasuk si Vanessa itu. Vanessa belum pernah keluar kota, sejauh-jauhnya kemarin paling dia ke Palembang, tapi dengan bergabung di UT dia mendapatkan kesempatan bahkan exchange ke Shanghai Open University ya. Next. Nih, ada banyak untuk kegiatannya. Yang pertama di sport seni. Di sport seni itu diskusi ilmiah pekan olahraga dan seni nasional. Ini merupakan kegiatan tahunan yang wajib yang selalu dilakukan oleh Universitas Terbuka. Jadi perlombaannya tidak hanya seni, dia juga ada diskusi ilmiah, lomba debat hukum, debat bahasa Inggris, lombanya itu ada banyak, ada MTQ-nya juga ya, terus lomba seni suara, seni tari, apalagi itu di sports. Ada catur ya, bahkan catur pun juga ada lombanya.
Terus ada lomba apa lagi di Dispors ini biasanya Pak Adi? Ada, kalau sebelumnya ada MC, tapi kalau yang itu dia tergantung dari kegiatannya. Ada cerita berbahasa daerah dan lain sebagainya. Banyak tuh kegiatannya. Terus ada juga LIP KMN, Lomba Inovasi Pembelajaran Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional. Jadi ini dia yang hobi menulis karya tulis ya. Jadi kalau teman-teman biasa memang lomba esai atau membuat suatu karya tulisan, nanti akan ada lombanya sendiri khusus inovasi ya. Ataupun teman-teman yang mau berwirausaha dia. Misalnya nanti teman-teman udah ada usaha kearifan lokal, mau dana bantuan usaha, nanti ada prosedur untuk mahasiswa mendapatkan bantuan dananya seperti itu. Terus terakhir itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang tadi saya bahas, ada bujang gadis, ya kalau teman-teman mau membuat suatu kegiatan yang positif, ada pramuka UT juga, ada juga seni, sanggar seni dan lain sebagainya. Di sini ada yang dari Talang Ubi, ada nggak? Ada yang tahu Yoka Zumardi nggak ya? Tahu ya? Ada yang tahu ya Yoka ya? Nah itu kan orang Pali ya. Nah Yoka Zumardi salah satu MC juga di Palembang ya, beberapa kegiatan UT, merupakan duta bahasa Provinsi Sumsel, merupakan gadis berbakat UT Palembang juga. Nah dia bisa tuh eksplorasi kegiatan-kegiatan di tengah aktivitas dia sebagai MC lah, moderator, diskusi, menambah relasi dia juga. Jadi kalau teman-teman dia asli orang Pali, tapi memang dia stay-nya di Palembang. Itu salah satu mahasiswa kita yang aktif di kegiatan kemahasiswaan. Ya, ada beberapa tahu ya. Saya tanya pasti dia lumayan tahu lah beberapa orang. Next. Nih, ini di sport seni nasional. Nah, di tahun 2000 berapa nih? Saya lupa. Ini e-sport Mobile Legends dari Pangkalan Balai, juara 1. Dan mendapatkan MVP-nya juga dia kemarin. Hadiahnya kalau nggak salah MVP-nya aja 7 juta, timnya kemarin berapa. Terus kalau ini Leoni Nadila yang solo putri tadi ya, solo suara ya, solo putri mendapatkan juara 2 ya Leonia, juara 2, mudah-mudahan pembebasan uang itu juga. Ini tadi yang MTQ ya, barangkali waktu itu ikut provinsi, tapi mungkin se-UT-nya nanti bisa nih menginspirasi yang lain juga. Nih MTQ juga ada, debat bahasa Inggris ya ini ya. Nih kegiatan-kegiatan yang bisa. Daftarnya bagaimana Pak? Nanti di setiap semester itu akan dia itu setiap bulan Juli kalau nggak salah pelaksanaan di sport seni itu. Tapi memang dia ada persyaratannya minimal kalau nggak salah semester 2, kalau nggak ya jadi kalau memang teman-teman itu ditahan dulu, nanti sembari latihan ya, diasah juga kemampuannya, baru nanti daftar sesuai dengan persyaratan pendaftaran. Mahasiswa UT Palembang, mahasiswa UT dan perguruan tinggi lain biasanya pesertanya, jadi ada juga terbuka untuk umum. Hadiahnya medali, sertifikat, uang pembinaan, pembebasan biaya semester jika mahasiswa UT. Si Sahara Dristi itu udah berapa semester dia dibebasin dia. Jadi teman-teman bayar UKT-nya nanti dibalikin uangnya. Nah kalau teman-teman memang punya bakat ya, tidak hanya mahasiswa baru juga ya, yang lama juga ya Mas ya, kalau mau ikut kegiatan-kegiatan itu juga ada. Next. Nah inilah orang-orang yang pernah mewakili UT Palembang dalam kegiatan di sport ini. Ini kalau Sahara dia tahun pertamanya itu juara 2 itu dari Palembang ya, terus tahun berikutnya dia juara 1 ya. Ini si Leoni Nadila, ini juara 1 lomba testimoni debat bahasa Inggris. Ini si Teddy Setiawan tadi, awalnya dia ikut lomba debat-debat juga, terus dia daftar S2 LPDP di Arizona State University, kalau disingkat ASU ya Pak dia, Arizona State University ya. Nah dia itu kategori best speaker juga. Jadi kalau teman-teman punya, nih ada lomba MC dulu, TikTok edukasi, oke. Di sini ada yang selebtop nggak? Yang followersnya banyak, sering FYP, ada nggak? Yang kalau tadi pagi udah buat a day in my life, ternyata ada nggak di sini? Ya, ada? Ada yang joget-joget, ya velocity mungkin ada nggak di sini? Nah kalau teman-teman juga punya, maksudnya keunggulan di sosial media juga, terkadang UT juga mengajak kerjasama untuk kegiatan-kegiatan UT juga. Jadi kalau ada kelebihan-kelebihan, silakan teman-teman kasih tahu ya, karena kita itu nggak akan tahu kalau teman-teman tidak kasih tahu bahwa teman-teman ada nilai plus di bidang apapun itu. Ada nggak di sini? Ada yang Facebook metanya udah banyak dapat uangnya?
Ya kan sekarang perlu banyak juga tuh meta dan lain sebagainya. Nih TikTok edukasi dan lain sebagainya. Banyak ya lomba-lombanya ya. Next. Nah, kalau kegiatan kemahasiswaan itu tadi dia ada paduan suara, bujang gadis UT, dilibatkan di berbagai kegiatan universitas terbuka ya nanti. Ya, ada multimedia. Tadi kalau teman-teman, kalau masnya tadi yang hobi fotografi, misalnya mau buat kegiatan multimedia atau apa, nanti bisa di daerah Pali atau buat komunitasnya juga boleh. Ya, ini kegiatan mahasiswa itu untuk pengembangan soft skill mahasiswa. Jadi teman-teman tidak hanya berpaku di materi dan pelajaran yang teman-teman dapatkan saja, tapi juga dapat dari tadi berorganisasi dan kemampuan kepemimpinan, leadership dan lain sebagainya. Next. Nah, bantuan pendanaan juga dapat digunakan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus, misal dari pusat prestasi nasional, atau kalau teman-teman tadi ada lomba-lomba kayak National University Debate Championship, lomba-lomba lain itu juga bisa, ya. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ya, Riset dan Teknologi, itu dia juga ada beberapa nih program gratis mahasiswa itu yang di luar dari UT-nya pengadaannya. Nah, kalau teman-teman berminat nanti silahkan di-scan. Jadi ada juga kegiatan-kegiatan yang pendanaan wirausaha kayak orang Muara 2 itu dia ada punya ide buat apa tuh kopi ya Pak dia, yang Muara 2 kemarin kalau nggak salah itu didanai oleh UT dan melakukan pameran di UT Pusat nanti. Next. Oh itu, nah sekarang ya, karena tadi itu, nanti linknya bisa nggak Mas Lopi ditampilkan juga ya. Teman-teman catat linknya ya, kalau teman-teman misalnya itu kita mau scouting dulu, mau tahu mana-mana bakat, barangkali dari Pali ini kita menemukan bibit-bibit ya, atau mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi yang nanti bisa kita hubungi nanti. Nih, nanti akan ditampilkan, boleh dipoto, boleh dicatat ya. Silakan teman-teman isi terlebih dahulu. Nah, ini linknya ya. Silakan teman-teman catat ya, atau dipoto dikasih tahu. Barangkali ada temannya yang berprestasi, itu silakan diisi nanti di sl.ut.ac.id ya. /bakat_mahasiswa. Ya, kali ini untuk teman-teman juga ya. Karena memang materi terkait kegiatan kemahasiswaan, ya. Musik bisa nyala, Mas Robi? Bisa. Saya mau dong, iya. Jadi Dika di SD juara ya dulu ya. Jadi kita bisa membayangkan peserta-peserta lainnya ya Dika ya. Dan terima kasih telah menghibur kita di sini, ya. Untuk Dika sendiri. Baik, teman-teman. Sebelum kita break, nanti sholat Jumat ada satu lagi materi terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut. Setelah itu kita lanjutkan nanti setelah Jumat. Untuk materi berikutnya tentang sistem pendidikan terbuka jarak jauh. Jadi bagaimana sih sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh akan disampaikan oleh yang kami hormati Ibu Dwi Rini. Kami undang menyapa. Tepuk tangan dong untuk Ibu Dwi Rini. Menjelaskan terkait sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Silakan Bu. Yang mana Pi? Terima kasih Kak. Tadi di bawah PTJJ. Opi. Ini lagi baca lagi. Baik, tadi kita sudah mendengarkan 2 lagu ya dari teman-temannya. Jadi judulnya Keramat, terus Rungkak ya, sudah. Jadi sekarang kita ke materi yang sebenarnya ya. Ini bukan keramat, bukan keramat untuk mahasiswa, tapi ini memang harus ya teman-teman. Teman-teman harus menyerap secara utuh dan benar mengenai sistem pembelajaran teman-teman. Oh ya, izin Pak Manajer Tata Usaha, Pak Imam, Kak Adi. Ya, baik. Di sini teman-teman ya, kalau masalah sistem UT ini kami mengandung lifelong education. Life itu artinya apa? Life itu hidup. Bahasa Inggris ini life hidup. Kalau long itu artinya apa? Long panjang. Terus education itu adalah apa? Education.
berumur panjang, teman-teman. Ya. Jadi di sini teman-teman harus tahu konsep daripada long life education. Oke, baik, boleh di next dulu, Kak. Oke, ya ini ya. Oke. Education for a better world. Oke, next Kak. Kita langsung aja ya ke sini ya. Ini. Oh ya, ini ya. Jadi PTJJ itu terdiri dari di sini itu adalah ada kata open, terus ada kata open, terus apa lagi? Kan di bawah. Di bawah. University. Bukan. Ini open terus terbuka ya, terbuka. Oke, next Kak. Jadi open di sini itu adalah ini ya Kak ya. Open itu adalah berapapun usianya, yang penting tamat SMA teman-teman. Terus untuk siapa saja usia berapapun, terus tahun ijazah untuk tamat 10 tahun kemarin juga tidak apa-apa teman-teman. Terus ruang dan waktu boleh teman-teman belajar di mana saja dan kapan saja. Untuk geografi kami menerima dari Sabang sampai dengan Merauke. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa open di sini kami apabila kita tidak bertemu ya teman-teman, saya di sini adalah sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis teman-teman. Kalau teman-teman ada yang jurusannya akuntansi, ada nggak? Akuntansi S1 akuntansi. Terus ada lagi? Nggak ada ya? Memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu diminati kok. Menurut saya itu paling minat. Oke, next Kak. Nah ini ya, ini adalah diagram Venn teman-teman, di mana ada irisan, dua irisan yaitu open dan distance. Open tadi kami menerima siapapun, ya siapapun yang sudah berijazah baik SMA, SMK dan MAN itu kami terima semuanya. Terus distance di sini kita antara dosen dan juga mahasiswa ya, itu kita tidak tatap muka secara mata ketemu mata, itu tidak. Kita mata teman-teman itu ketemunya dengan layar monitor, oke? Atau kalau teman-teman tidak ada layar monitor, teman-teman bisa menggunakan HP. Gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman untuk membantu irisan kedua ini itu oleh sebab itu ada online education. Jadi sistem kami itu ada dua, satu sistemnya online, satu sistemnya apa? Offline ya, offline. Iya offline. Nah ini adalah untuk pendekatan diri teman-teman ya, pendekatan diri teman-teman itu sudah teman-teman jalani, di mana teman-teman sudah melakukan layanan belajar secara mandiri sebanyak 4 kali. Apa saja 4 kali itu teman-teman ya. Open admission, open registration, terus itu ya teman-teman yang mengisi semua biodata, tahapannya banyak ya, uploadnya juga banyak kan, nah itu sudah termasuk. Terus teman-teman juga sudah melakukan pengentrian ini sampai dengan selesai, itu kami anggap layanan belajar jarak jauh selama 4 kali itu sudah Anda lakukan teman-teman. Nah di sini sumber dimension open education itu terdiri dari 3 kalau di UT. Jadi kami tidak membiarkan teman-teman ya untuk, jadi kan teman-teman kan mahasiswa baru kan, tidak membiarkan teman-teman untuk belajar sendiri atau terisolasi sendiri. Jadi mantan rektor Universitas Terbuka Ibu Tian ini ya,
itu melakukan konsep ada open source software, software kita banyak, terus ada open content, terus open lisensi. Yang pasti semua lisensi website, aplikasi itu memang sudah dibuat oleh para IT di Universitas Terbuka. Nah ini apa ya? Akar Universitas Terbuka kami instansi itu pedomannya ke undang-undang nih nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Nah di sini teman-teman bisa baca sendiri, di mana teman-teman mungkin agak aneh ya, di mana kita kan nggak ketemu ya, kita nggak bersentuhan kan, ya kan? Ya, di sini teman-teman harus memiliki kekuatan batin, ya, jiwa raga selain materi, ya teman-teman. Saya pasti mampu teman-teman. Dimana teman-teman di sini kan banyak luas, tanahnya luas, teman-teman, agar bisa berhasil di UT. Jadi teman-teman harus berinisiatif sendiri untuk membuka buku. Buku kan saudara pengen kirimkan? Oke, belum ya? Mungkin belum. Kalau yang online sudah Pak, kirim ke rumah. Iya. Yang Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau yang belum mungkin konfirmasi ke salonnya masing-masing ya teman-teman. Tuh. Nah di sini teman-teman, karena kita biasanya belajar itu duduk, terus membawa tas, ya berisi buku, ya hormat kepada guru kan, ya itu masih ada. Etika akademik kita itu masih ada, akan tetapi kita lebih banyak memanfaatkan ruang dan waktu agar teman-teman bisa melakukan hal-hal yang lain. Jadi teman-teman di sini, kalau teman-teman itu invite IG-nya UT Palembang, udah. Nah teman-teman itu pada saat melihat IG UT Palembang itu kan sambil tidur-tiduran kan biasanya. Ya enggak? Sambil nongkrong atau sambil ngobrol dengan teman-temannya ya enggak? Nah di sini kami bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyalurkan hobinya atau mensukseskan pekerjaan teman-teman, ya, menambah jaringan ataupun apapun. Di sini kami bisa melakukan keseimbangan kehidupan teman-teman. Itu kalau teman-teman bisa. Oke, next. Nah ini adalah Permendikbud 7 tahun 2020 teman-teman. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya, apa saja ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, terbuka tadi semua orang yang memiliki ijazah itu bisa. Ini belajar mandiri udah next Kak. Oh ya, untuk komunikasi dimohonkan teman-teman nanti akan ada materi tentang teman-teman bagaimana cara mengkomunikasikan terkait hal-hal masalah pada saat pembelajaran digital, teman-teman. Karena itu digital, teman-teman, kalau melakukan pertanyaan ataupun ada permasalahan, mohon teman-teman dengan berkepala dingin teman-teman, dingin. Kalau panas tidak. Ya. Nah ini ya teman-teman cara konsep terbuka, cara penyampaian teman-teman. Di sini penyampaian kami melalui tadi ya media, bisa lewat, kalau teman-teman sudah nanti kan 14 April kan udah mulai belajar ya, berarti teman-teman itu harus paling tidak Microsoft Outlook, oke, email teman-teman itu harus aktif, teman-teman itu harus aktif. Terus teman-teman itu e-learning, coba deh dibuka e-learningnya kayak itu. Nanti
familiar akan bentuk daripada learning tersebut. Ya, jangan sampai teman-teman nggak tahu. Ya, di sini kami penyampaiannya bisa melalui e-learning itu banyak sekali materinya, bisa dalam bentuk video pembelajaran. Terus waktu penyelesaian program ini adalah tugas teman-teman, hati nurani teman-teman itu mau sampai kapan di sini di UT. Ya, kalau teman-teman memang semangat, ya semangatnya full sama seperti ini tadi, bisa nyanyi, bisa tertawa, ya lancar teman-teman. Tapi kalau teman-teman ya ini nggak ada daya upaya, ya udah semester 1 stop dulu. Oke, lista satuan, terus jalur dan jenis pendidikan. Di sini teman-teman, kami ada untuk jenis pendidikan program itu kami ada diploma, ada S1 dan juga S2 kami ada sampai dengan S3 kami ada teman-teman. Jadi teman-teman ya. Terus untuk tahun ini ya, tanpa membatasi status dan usia, mau status Anda sudah menikah, belum menikah, ditinggal orang, pasangan, itu juga nggak masalah teman-teman. Ataupun juga masih hidup pasangannya, ya bersilaturahim dengan baik. Oke, next Kak. Oke. Nah ini ya, universitas terbuka yang tadi udah ya, bahwa teman-teman di sini pendirian universitas terbuka itu adalah tanggal 4 September berapa? Ya, 1984. Ya, itu diresmikan. Nah, itu diresmikan oleh Presiden Soeharto, teman-teman. 17 lagi. Ya, dengan peraturan Presiden nomor berapa? 41 tahun 1984. Itu. Kita ada tonggak hukumnya kami buat teman-teman. Next Kak. Oke, di sini nah ini ya. Tadi UT menerapkan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka. Ya teman-teman, kita bertemu mata dengan layar monitor. Jangan terlena untuk layar monitor nanti, teman-teman harus membaca dengan seksama materi. Materinya tuh istilahnya inisiasi. Kalau di sini inisiasi. Nah inisiasi teman-teman nggak paham yang ada di buku. Teman-teman bisa download PPT yang ada di sini atau dalam bentuk PDF. Itu kami sudah memberikan teman-teman bisa upload. Kan kalau yang PPT itu kan enak ya bacanya, ada gambar, terus kalimatnya kan singkat ya teman-teman, dibandingkan yang itu apa? buku. Next. Oke, masih semangat ya kita ya? Masih ya? Panas nggak di sini? Dingin ya? Panas ya? Nah ini ya teman-teman, ini adalah harus teman-teman wajib menanamkan diri teman-teman karena kita di sini istilahnya teman-teman merasa sendiri, tetapi teman-teman tidak sendiri karena kami walaupun kita terpisah antara jarak dan waktu dosen dan mahasiswa ya, kita tidak berhadapan tadi kan, tetapi kami memfasilitasikan media atau teknologi. Teman-teman nanti akan diberi paham teknologi itu apa saja ya, yang aplikasi yang itu. MyUT sudah aktif semua kan? MyUT itu memang kadang kala itu diminta saya baca di grup WA, itu kok username sudah benar, passwordnya juga sudah benar, kenapa salah ya? Di sini MyUT pada saat teman-teman
seminggu ini teman-teman sehari bisa 5 kali akses. Hari kedua teman-teman akses 2 kali di MyUT bisa buka. Nanti di hari ke-4 ke-5 ya atau ke-6 teman-teman sudah longgar bukanya nggak lagi buka selama 5 hari. Memang ada kalanya sistem itu meminta lagi update username dan password. Kalaupun begitu masih teman-teman bisa melakukan pembaharuannya itu di Halo MyUT kan? Ya enggak? Atau teman-teman bisa tanya ke kami. Tuh. Memang harus, tapi lakukan aja Halo UT, teman-teman pilih layanan IT. Ya enggak? Nanti diminta nama, NIM, nah teman-teman isi aja langsung. Memang kata sandi resminya itu adalah U besar, T kecil, tanggal, bulan tahun. Nah tahunnya itu tahun lahir 4 digit. Memang agak ini ya, masih kok nggak tertangkap yang itu ya? Ya ngerti aku, ngerti kok. Lanjut. Nah ini ya, nah ini adalah mahasiswa perlu mengetahui hal-hal sebagai berikut teman-teman, di mana teman-teman akan layanan bantuan belajar, evaluasi belajar itu banyak bagusnya teman-teman, bisa bentuknya ujian evaluasi, itu bisa ujian online, ujian tatap muka, bisa juga THE itu kita mengerjakan ujian tersebut di rumah dengan deadline batas waktu yang sudah ditentukan. Hati-hati ya teman-teman. Nah terus kalau skema pembelajaran itu kita ada tutor teman-teman. Tutor itu di e-learning. Kami juga ada tatap muka, tetapi ada syarat dan ketentuannya teman-teman, di mana teman-teman harus mengumpulkan paling tidak 25 orang. Ya. Ataupun teman-teman itu ada juga yang webinar, tutorial webinar, teman-teman akan diajak oleh tutor untuk Zoom. Oke. Nah ini yang tadi ya teman-teman, di mana ada perbedaan antara pada saat teman-teman melakukan pendidikan dari bayi, terus lagi ya balita sampai dengan dewasa saat ini teman-teman, sampai dengan teman-teman pensiun, konsep pendidikan ya itu akan selalu ada teman-teman. Ya. Oleh sebab itu kami konsepnya itu adalah lifelong education ya, pendidikan sepanjang hayat. Ya. Jadi kalau kita nggak ada di dunia ini juga itu diperhitungkan. Nah ini teman-teman yang sudah teman-teman jalani, teman-teman ada di posisi mana? Bisa dalam satu registrasi, ya. Kalau registrasi kan teman-teman yang kemarin melakukan ya, yang diadmisi gitu kan. Oke. Terus mahasiswa mengikuti perkuliahan tatap muka pada lokasi universitasnya, ya. Biasanya kalau tatap muka itu ya kalau di Palembang dapatnya di kantor UT Palembang, tetapi bisa juga kalau di daerah itu di sekolah negeri biasanya. Terus lanjut ini yang itu. Terus kalau ada tatap muka ya teman-teman ya, tatap muka 1 minggu ya. Terus langkah ketiga, ya mahasiswa mengerjakan tugas itu melalui bimbingan dosen. Ya ini sih biasanya di semester terakhir, kalau semester awal nggak ada. Terus mahasiswa mengikuti evaluasi belajar itu bisa online dan tatap muka dan bawa pulang. Ini yang pendidikan tatap muka ya. Kita ini pendidikan jarak jauh ininya ya. Ini teman-teman di bawahnya. Ya, ada medianya nih, alat bantu. Oke, next Kak. Teman-teman di sini
cara-cara, trik-trik bagaimana teman-teman sukses dalam mencapai target belajar di IT sekarang. Oke, bentar ya. Agak ini ya, agak Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini sistem belajar jarak jauh ya, proses tadi yang teman-teman belajar mandiri dan layanan tutorial, di mana layanan tutorial di sini kan teman-teman dibantu sentral layanan Universitas Terbuka Salut ya kan. Salutnya itu disesuaikan dengan daerahnya masing-masing kan. Nah, kalau teman-teman ternyata di 1 tahun kemudian misalnya teman-teman melancong ke luar negeri ya, teman-teman bekerja ke luar negeri, itu kami ada ya, sentral layanan UT itu kami ada, teman-teman bisa searching sendiri. Kalau teman-teman berada di luar negeri dan bekerja, teman-teman bisa ke layanan kami di Kuala Lumpur ya, Singapura, Korea, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat ya. Oke. Kalau di sini kan, kalau kita kan di Pali ya. Pali ini kan dari mata jauh memandang itu kebanyakan nanam apa kalian? Padi ya? Karet ya? Banyak kan ya? Rata-rata ya? Nah, itu bisa sambil nyadap karet, teman-teman belajar atau buka diskusi, isi diskusi melalui handphone. Bisa. Mengapa? Karena adik sepupu saya itu dianya bekerja juga di daerah ya, semester 1, jadi dia bertanya perlu nggak beli laptop untuk medianya. Nggak perlu, ternyata sampai sekarang dia semester 4 masih menggunakan handphone. Next Kak. Nah, ini 3 bentuk interaksi pada PJJ teman-teman. Interaksinya itu adalah ya Anda sendiri sebagai pelajar, teman-teman mahasiswa. Terus materi tadi BMP teman-teman ya. Itu terus selain pembelajar, teman-teman ada tutor nanti teman-teman ketemu ya. Ya, kalau ketemu berarti teman-teman tetap muka. Kalau enggak, interaksinya apabila teman-teman mengalami kesusahan ya pada saat menyerap pembelajaran, tadi saya minta teman-teman membuka inisiasi PPT ya, PowerPoint. Teman-teman bisa menanyakan ke temannya atau ke tetangganya ya, yang jurusannya sama. Gitu. Nah, di sini kan kita ketemu, jadi teman-teman bisa saling sapa satu sama lain. Boleh. Next Kak. Nah, ini tadi teman-teman tadi sudah ceritakan ya teman-teman. Ya, kalau kita ketemu di mana-mana, kalau di tatap muka, di TK, SD, SMP, SMA, teman-teman duduk di kelas. Kalau yang datangnya 40 orang, ya berarti dosennya ya harus melayani 40 orang itu, ya nggak? Nah, akan tetapi kalau di layar monitor ya teman-teman, kami para tutor di situ lebih daripada itu, ya.
kami satu kelas itu tidak hanya memegang satu kelas, ya, tetapi akan bisa 4 kelas di waktu yang sama, ya enggak? Bisa. Oke, ini next. Nah, ini adalah interaksi PJJ teman-teman pendidikan jarak jauh. Di sini ada pengajarnya ya, menggunakan media. Mereka mentransfer ilmunya ya melalui ini bisa sistem pembelajaran e-learning ataupun bisa melakukan peragaan ya. Tutor bisa melakukan peragaan melalui YouTube. Nanti ada link YouTube. Kami ada, bisa teman-teman pahami melalui UT Radio. Ya. Jadi kalau teman-teman kesusahan menyerap suatu materi di UT Radio itu dibahas. Misalnya teman-teman tentang pendidikan anak usia dini di sekolah dasar. Nah itu ada UT Radionya, membahas tentang pendidikan anak usia dini. Teman-teman. Nah, UT Radio tuh kalau lagi live boleh ditonton teman-teman. Nah, ini ya tadi sepanjang hayat ya. Jadi walaupun kita tidak ada di dunia ini, pendidikan kita masih diperhitungkan ya. Next. Oke, di sini adalah pengertian daripada belajar mandiri ya teman-teman. Ya memang kalau belajar mandiri ini kalau tidak ada yang belajar mandiri. Ibu kalau belajar mandiri itu tergerak untuk membaca buku dengan sendiri atau kemauan dukungan orang lain? Oke, boleh. Jadi ibu ini belajar itu harus ada dukungan atau pencutan daripada orang lain. Boleh kok. Loh Bapak? Oh harus itu ya. Kalau adek? Ya, sama Ben. Sama. Siapa lah yang harus ini? Merangsang adik agar diri kita dewe. Perlu dukungan orang lain juga. Kalau orang lain siapa? Butuh kita dewe yang menyemangati kita dewe. Jadi berarti sendirian bisa dia terisolasi dia isolasi. Yang lain? Ada hal bisa juga dari orang lain, itu boleh dari pasangan, bisa saling support kan, dengan pacarnya kan, misalnya satu jurusan, satu semester kan, saling, misalnya salah satu ada yang jatuh, maka ya kita angkat, ya enggak? Jangan kita pijat, jangan. Karena kenapa kita nggak tahu jikalau yang kita pijak ini itu ternyata dia yang sukses, kitanya enggak, gitu. Next. Nah ini karakteristik ya tadi sudah dibilang karakteristik mahasiswa PJJ teman-teman kadangkala karena kita ini tersebar dimanapun teman-teman. Terus kita juga tidak mengenal satu sama lain. Kalaupun kita ketemu di mall, ketemu di jalan, ataupun teman-teman terjadi sesuatu, kita tidak mengenal kan? Ya kan? Kalau saya kemarin jatuh dari motor, ya, ini banyak ada yang nolongi karena tatap muka. Saya dulunya dosen di Universitas Tatap Muka. Teman-teman yang ada di Palembang itu banyak yang nolongi teman-teman. Kalau ini saya takut nanti saya jatuh nggak ada yang nemenin ya, itu ada. Nah ini mandiri dalam hidup ditambah mandiri dalam belajar teman-teman. Ini ya, ini kalau yang ini ya
adik ini tadi dia bisa melakukan hal nomor 1. Oke, tapi kalau teman-teman itu kurang maunya dipecut, didorong oleh orang lain, baik itu siapapun, orang tua, teman-teman, dan Tuhan, oke, maka teman-teman ya mandiri dalam hidup ditambah kurang mandiri dalam belajar, maka teman-teman itu effortnya agak lebih tinggi dalam menguasai materi tersebut, belajar. Ya, ada kalanya kita, oh ya, saya ini kan milih jurusan ini, itu kan keinginan saya. Kalau keinginan teman-teman ingin jadi guru, teman-teman ngambil escape kan, itu pecutannya itu lebih dari diri lebih besar. Ya, kalau dari orang tua misalnya, itu jurusan pilihan orang tua. Ya, tapi kan yang bayar orang tua kan. Ya, itu pecutan juga teman-teman dari orang tua. Dimana pada saat teman-teman ke rumah, itu melihat orang tua teman-teman itu bekerja untuk membiayai teman-teman, hatinya yang semangat kayak gitu ya, tergerak teman-teman. Terus yang ketiga jangan jangan sampai yang ini ya, ketergantungannya ada tinggi banget ya. Karena kita teman-teman registrasikan sendiri-sendiri juga kan, masing-masing kan. Ya. Jadi teman-teman itu ketergantungannya jangan terlalu tinggi. Next Kak. Nah, ini proses belajar mahasiswa di UT teman-teman. Teman-teman belajarlah yang hal tersebut dari kelima ini teman-teman. Ya. Walaupun kita selesai pada kegiatan pada hari ini, teman-teman ingatlah 3 hari ini sampai dengan 4 tahun yang akan datang, teman-teman. Karena kenapa? Ya karena inilah pegangan teman-teman. Ya. Kalaupun teman-teman mau ketemu dengan saya, oh ya, instrukturnya Ibu Dwi, terus teman-teman nyari saya, ya kalau bisa saya bantu. Tapi kalau dalam hal untuk menambah hari dalam mengupload tugas, diskusi, atau memberikan apapun itu saya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau di dalam hal-hal yang bisa saya bantu teman-teman. Nah, ini adalah hal-hal teman-teman. Next Kak, ke peta. Next. Nah, ini adalah peta jalan kompas yang sudah Anda akan lakukan di UT, teman-teman. Peta jalannya kami sudah mengarahkan ke teman-teman apa saja yang harus teman-teman ketahui tentang dunia UT. Itu sudah ada ya teman-teman. Lanjut Kak. Nah, ini adalah milestone UT. Milestone di sini teman-teman bisa lihat ada bahan learning ya, learning materials. Oke. Apa saja tadi sudah saya jelaskan ya. Terus ada teknologi support, sudah ada juga, ada admisi MyUT, perpustakaan digital, terus kita ada Outlook ya, email teman-teman. Email itu besar loh, ini kapasitas ini ya, penyimpanan di drive-nya itu besar teman-teman. Boleh digunakan, boleh secara umum, boleh. Digital ini mobile teknologi teman-teman, bisa sistem pembelajaran kami itu adalah online dan pada offline. Untuk integrated human and machine learning ya, itu teman-teman harus paham AI teman-teman. Tapi paham dengan AI, jangan kebablasan teman-teman malah menyuruh AI untuk melakukan diskusi itu teman-teman. Karena apa? Biasanya terdetect oleh tutor. Beda penulisan robot dengan penulisan pemikiran teman-teman, itu beda, kata-katanya juga beda.
Next Kak. Oke, sukses dalam UT. Di sini teman-teman kami harapkan belajar ampuan ya. Ampuan di sini tadi sudah ada BMP dan lain-lain. Terus teman-teman diharapkan belajar mandiri agar sukses di UT. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dwi Rini yang telah menyampaikan materi terkait sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh ya. Bukan hanya Bu Dwi Rini aja yang alhamdulillah, teman-teman juga alhamdulillah ya tadi ya. Dengaran ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah isoma ya. Jadi karena hari ini Jumat ya, nanti kita kembali lagi di sini di pukul 1 ya Pak Imam ya. Di pukul 1 masjid terdekat, tahu ya teman-teman ya. Nanti jam 1 habis sholat Jumat teman-teman kesini lagi. Tinggal beberapa materi, 1 aja atau 2 materinya. Sama nanti akan ada